Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik-baik kan? Sudah mandi semua? Sudah membantu ibu? Sudah sarapan semua? Tentu saja harus kalian kerjakan setiap pagi agar senantiasa badan tetap sehat dan kuat. Baiklah, marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di awal di situ saya tuliskan bahwa ada semboyan untuk cinta kepada negara kita. Yang pertama adalah NKRI harga mati, Pancasila Jaya, Nusantara milik kita, Aswaja akidah kita. Baiklah, berikutnya itu kalian harus sudah hafal tentunya Mars Subhanul Waton atau Cinta Tanah Air yang diciptakan oleh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah ya. Itu lagu Yalal Waton yang sudah sangat terkenal. Kalian tentu saja sudah hafal ya. Kalian harus hafal ketika menjadi bangsa Indonesia ya. Itu lagu Yalal Waton ya. Kalian semuanya harus hafal semua. Kalian pelajari. Berikutnya KNU-an. Di sini adalah namanya mata pelajaran KNU-an Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Harus ada An-Nahdiyahnya karena sekarang banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita untuk membedakan karena kita orang NU harus ada kata-kata di belakang An-Nahdiyah. Baik, berikutnya bab yang pertama atau bab 1 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada rinciannya. Yang pertama, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, cara pikir Aswaja. Yang keempat, ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kelima adalah latihan dan soal. Setiap bab biasanya ada soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Berikutnya pada bab 2, Akidah Aswaja An-Nahdiyah. Itu ada 4. Yang pertama, konsep akidah Asy'ariyah. Yang kedua, konsep akidah Maturidiyah. Yang ketiga, spirit ajaran Asy'ari dan Maturidiyah. Yang keempat, latihan soal. Berikutnya yang ketiga, syariah Aswaja An-Nahdiyah. Yang pertama, kenapa beristihad? Yang kedua, kenapa harus 4 mazhab? Yang ketiga, latihan soal. Yang keempat adalah tasawuf Aswaja An-Nahdiyah. Yang pertama, prinsip hidup menurut Aswaja. Yang kedua, latihan soal. Yang kelima adalah tradisi dan budaya. Ada 3. Yang pertama, landasan dasar tradisi. Yang kedua, sikap terhadap tradisi. Yang ketiga, latihan soal. Kemudian sekarang kembali kepada bab yang pertama, itu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk memahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih dahulu harus kita fahami pengertiannya. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Sekarang yang secara bahasa itu terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama ahlun, yang berarti pengikut. Yang kedua as-sunnah, yang berarti jejak Nabi. Yang ketiga al-jamaah, yang berarti kumpulan atau kelompok, yaitu kelompok sahabat Nabi atau tabi'in dan murid para sahabat Nabi atau tabi'in. Golongan yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah SAW
sebagaimana yang dipraktikkan bersama para sahabatnya semasa hidup dan apa yang dipraktikkan sahabat sepeninggal beliau, khususnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian pengertian secara istilah, yaitu golongan yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipraktikkan bersama para sahabatnya semasa hidup dan apa yang dipraktikkan sahabat sepeninggal beliau, khususnya Khulafaur Rasyidin, yaitu mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang terkenal. Ahlussunnah wal Jamaah lahir pada tahun 3 Hijriah atau 661 Masehi melalui upaya. Yang pertama Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu tahun 260 sampai 324 Hijriah. Dia adalah seorang ulama Mu'tazilah yang lebih terkenal dengan nama Imam Asy'ari. Lahir di Basra atau Irak pada tahun 260 Hijriah. Yang kedua adalah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad, yaitu sekitar abad ketiga Hijriah. Di sini tahunnya tidak diketahui karena mungkin putus mata rantainya atau yang memberikan pengetahuan sejarahnya, ya, hanya perkiraan abad 3 Hijriah. Itu dikenal dengan Al-Maturidi. Beliau lahir di Uzbekistan pada tahun 333 Hijriah. Kemudian cara pikir Aswaja. Aswaja adalah golongan yang menjadikan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwa pilar agama ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Itu yang tidak bisa dipisahkan antara 3 itu. Pembagian ilmu ada 3, yaitu akidah, fikih, dan suluk. Kalau suluk itu artinya adalah jalan untuk menuju atau mendekatkan diri kepada Allah, ya. Suluk, salak, ya, itu jalan artinya. Setiap imam aswaja telah melaksanakan tugas sesuai bakat yang Allah berikan. Berikutnya ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja. Itu ada 7. Yang pertama, ciri-cirinya tidak mengkafirkan siapapun. Yang kedua, tidak pernah mengiring manusia untuk mencari kekuasaan. Yang ketiga, aswaja menerima perbedaan dan menjelaskan dalil-dalil setiap permasalahan. Yang keempat, aswaja menyerukan pada kebajikan dan melarang kemungkaran. Yang kelima, aswaja memahami syariat. Yang keenam, aswaja tidak memungkiri peran akal. Yang ketujuh, aswaja memperhatikan dengan cermat 4 faktor perubahan, yaitu waktu, tempat, individu, dan keadaan. Kemudian ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang Allah, tentang iman kepada Allah. Yang kedua tentang malaikat Allah, ya. Yang malaikat Allah itu yang kita wajib ketahui atau wajib dipahami itu ada 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan, ya. Kalian pelajari, ya. Itu dari malaikat Allah 10. Yang ketiga tentang kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada 4, ya. Itu dimulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ya. Kemudian yang keempat adalah tentang Rasul Allah. Rasul Allah itu yang wajib kita ketahui itu ada 25. Jadi dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan setelah ini, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi,
Kalau seandainya ada nabi lagi besok atau sekarang, itu namanya nabi palsu. Nabi palsu itu kita tidak boleh mengikuti ajarannya. Walaupun orangnya atau nabi palsu itu ya hafal Al-Qur'an, ya pandai berbahasa Arab, terus pakai serban sampai ke tanah, kemudian jenggotnya panjang sampai bisa ke lantai, ya sampai koser-koser, ya enggak boleh. Kita tidak boleh taat dan hukumnya haram. Karena apa? Karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi. Otomatis kalau seandainya ada nabi lagi besok, ya itu adalah nabi palsu dan wajib kita untuk tidak taat. Baik. Berikutnya yang kelima adalah tentang hari kiamat. Hari kiamat itu nanti ada pembagiannya, yaitu kiamat sughro dan kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar, ya. Yang keenam adalah tentang takdir, ya. Takdir. Nanti kalian belajar qadar dan qadar, ya, takdir itu kita harus beriman kepada takdir. Kemudian yang ketujuh tentang alam kubur. Alam kubur itu alam penantian. Setelah kita mati itu masuk ke alam kubur. Alam kubur itu termasuk dikategorikan alam barzah, alam menuju akhirat, ya, untuk menunggu sebelum datangnya kiamat, ya. Itu kita masuk di alam kubur. Ya, dengan demikian, ya, kalian silahkan belajar, ya, mencari referensi dari sumber yang lain, ya, mulai dari internet, dari LKS, ya, dari buku yang ada atau yang hubungannya dengan KNPen atau Aswaja, ya, tidak harus di buku ini, ya, harus kalian cari yang lain, ya, cari sumber-sumber yang lain. Karena belajar itu tidak harus satu buku, ya, harus banyak buku, sering membaca, ya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian selalu semangat belajar agar mendapatkan ilmu yang banyak. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi diri sendiri, orang lain, untuk agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.